Sudah buat perjanjian baru 1 menit. Oke Pak. Sudah di channel. Begini modelnya oknum melayani kita Di luar. tapi kawan-kawan kita Kita tamu Pak. Udah, dilanjutkan. Oke. Tujuan kita hanya butuh penjelasan dari Pak Kajari. Itu aja. Oke. Masa tamu di luar pagar? Buka aja pagar, Pak. Masa tamu di luar pagar? Buka saja Pak. Tidak ada Pak, tidak ada anarkis. Teman-teman, Tidak ada anarkis Pak. Tidak ada anarkis. Nanti kita dihargai Pak. Iya. Yang penting kita dihargai. Saya, bisa nggak? Sekarang kita hormati Pak Kajari udah siap sama kita. Hidup Pak Kajari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan HMI, dengan saya Joko ke HMI. Bukan Haimi Pak. Cokro Aliansi. Ada Komisariat. Nah, terima kasih atas kedatangannya. Kalau bisa bicara satu persatu yang jelas, kira-kira apa yang mau dipertanyakan, apa yang mau dikemukakan, insya Allah akan kami jawab. Silakan. Terima kasih. Halo. Terima kasih Pak Kajari yang terhormat. Waktunya tidak dengan kami. Terima kasih yang menyampaikan aspirasi yang mempertanyakan masih kaitan dengan kasus Pak Arif tentang dugaan pemalsuan akta otentik. Nah, dalam pembacaan kemarin Pak, jelas didengarkan oleh kami, walaupun kami tidak rekam, tetapi dia diganjar pasal otomatis. Salah satu di antaranya yang diatur dalam KUHP 64 KUHP tentang pemalsuan akta otentik tentang penjara maksimal 8 tahun. Maksimal 8 tahun. Ditambah lagi dengan pasal-pasal lainnya yang 3 pasal kalau nggak salah Pak. Ini kok yang ironis sekali, saat jauh jarak antara Dasin dan Datume. Kok dalam 1 tahun aja tuntutannya Pak? Sementara 30 lapis itu banyak amat pasal yang diajarkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Jadi yang pertama saya koreksi dulu. Saya cerita kronologis dulu. Kami terima berkas perkara dari Polres dengan sangkaan bukan pelapis namanya subsidiary type. Begini aja lah. Di sini kecilkan. Di sini yang kecilkan di sini ya. Ya. Kasih sedikit. Ya. Oke, jadi dakwaannya itu subsidiary type. Jadi salah yang satu dengan yang lainnya berkaitan, ya. Yang mana kemudian kami buktikan pasalnya 264 ya, menggunakan surat palsu sama dengan berkas perkara yang satu, hanya yang satu sudah dikategorikan masuk Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kalau tuntutan pidana, itulah yang kami dapatkan fakta-faktanya. Hal-hal yang lainnya secara detail tidak bisa terlalu bisa diungkapkan karena secara umum, secara terbuka, jaksa penuntut umum saya sudah mengungkapkan fakta-fakta disesuaikan dan bukti-bukti yang ada, kemudian disimpulkan untuk menyatakan yang bersangkutan bersalah sebagai pertimbangan. Keputusan kami menyatakan beliau bersalah dan menyatakan menjatuhkan hukuman, meminta kepada majelis hakim selama 1 tahun penjara. Yang menurut kami itulah yang Biar tidak logis. selesai. Jadi terus bagaimana Pak dengan yang namanya tahanan kota? Oh, yang terdakwa selalu di Makassar. Jadi yang mana dikatakan tahanan kota? Ya, kalau tahanan kota itu seperti jelas kemarin sudah pernah dimuat di salah satu surat kabar. Tidak berhak yang bersangkutan keluar dari kota yang bersangkutan, harus meminta izin siapa yang melakukan penahanan. Nah, harus dicatat sejak dilimpah sama kayak penyidik, berkas perkara tersebut ke pengadilan itu menjadi tanggung jawab dari majelis hakim untuk mengawasi.
Yasin dan menyatakan dia salah atau tidak soal penahanannya. Jadi saya tidak mau mencampuri urusannya hakim. Kita ke Hakim. Tugas hakim yang sudah selesai. Lalu sebentar untuk menyangkut penahanannya. Lalu menyangkut penuntutan tadi, kami tetap berpegang prinsip berkas yang kami terima kita buktikan, kita persalahkan yang bersangkutan. Kok cuma 1 Insya Allah itu relatif, itu menurut kami. Jadi terakhir Pak, jadi Iya. lama sore. Iya. Halo, 123. Jadi terakhir Pak, 264 KUHP maksimal 8 tahun, tapi hanya dituntut 1 tahun. Menurut pandangan Bapak sebagai Pak Kejari, adil nggak secara hukum? Halo, adil nggak dari kacamata hukum sebagai kepala Pak Kejari diganjar pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta autentik, kok cuma dituntut 1 tahun penjara? Gitu. Adil tidaknya itu nanti hakim yang memutuskan. Saya cuma bicara, saya menuntut sesuai dengan fakta yang ada. Ya, jadi apa yang dihadapkan oleh jaksa penuntut umum saya, jaksa saya di pengadilan, itulah yang kita buktikan. Ya, soal urusan pengadilan. Yang jelas kita sudah tuntut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Walaupun di KUHP itu 8 tahun. Itu namanya ancaman. Ya. Jadi sebelum menurut Pak Kejari bahwa dia harus diganjar 1 tahun. Ya, menurut kami begitu. Bahkan sampai pembunuhan pun ada yang kami kasih seumur hidup, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, variatif. Ya, ada yang cuma 10 tahun tuh saya kasih pembunuhan. Itu menurut kami adil begitu. Karena perbuatan tidak bisa, perbuatan itu tidak bisa diukur seperti matematis ya. Jadi si A mencuri emas 10 kilo di sana dihukum sama dengan yang mencuri sepatu. Saya kasih gambarannya begitu. Tapi fakta Begitu Pak, persidangan enak aja kita masukkan ijazah kalau begitu. Enak aja kalau kita masukkan ijazah, kalau demikian. saya tidak tanggapin kalau itu. Kita diancam oleh pasal 8 tahun, tapi hanya dituntut 1 tahun. Paling nanti kena oleh kemerdekaan hakim, kebebasan oleh hakim. Ya, Kalau banyak kena cuma hal yang harus kita lihat, yang harus kita pertimbangkan, baik jadi hukum sisi tidak menakutkan bagi mereka Pak yang ingin membutuhkan ijazah. Tenang, kita menyampaikan aspirasi. itu namanya pendapat. Di mana aja kalau mau katakan adil, tidak ada yang adil, cuma di akhirat sana sama Tuhan yang ada adil. Kalau menurut kami, menurut pandang kami bukan merasa adil, fakta yang kami dapatkan itulah yang kami bisa buktikan. Jadi apa yang ada di berkas itu yang kami tampilkan. Jadi 1 tahun sudah sangat tepat. Dan Saya harus komitmen, saya harus tanggung jawab sama pekerjaan. Jadi sedikit Pak, karena mungkin menurut kami ini adalah hukum retorika ya. Sebagai kenapa hukum di negara ini begitu tidak adil. Sementara kalau kita lihat realita yang ada, bahwa Pak Haji Arif ini sudah banyak sekali kasus yang dibuat. Pertama, dia bawa keluar mahasiswa yang ada di kampus Jalan Teguh Umar menuju ke rumah, nggak tahu rumah siapa. Jadi apa letak keadilannya seperti itu Pak? Ini yang tidak bisa kami terima dari mahasiswa Pak. Oke. Bagaimana seperti ini Pak? Mana letak keadilannya? Ini juga dari fakta yang diungkap oleh penyidik kemudian dituangkan dalam berkas. Laporannya hanya 1 ya, baru satu faktanya yang diukur. Kalau ada di perbuatan lain silakan lapor, pasti ditindaklanjutin. Kami tidak akan main-main dan begituan. Ya. Sama kalau polisi nangkap maling yang sudah bandot, yang sudah beberapa kali, pasti beda hukumannya kita terapkan dengan maling yang baru dong. kita datang di sini bukan untuk bertemu. Ada lagi kita bertanyakan ya? Cukup. Mungkin seperti itu. Jadi kami memohon dukungan kepada Pak Kejari bagaimana mestinya keadilan hukum di negara ini ditegak seadil-adil mungkin. Bahwasannya banyak sekali hukum di negara ini realita yang ada ya Pak. Ini sudah diperjualbelikan. Ini nanti lama-kelamaan ini akan tenggelam kasusnya. Kalau di sidang terus tidak ada jelas. Betul. Kalau yang ini mungkin saya koreksi sedikit, tidak ada yang telat, tidak ada yang salah. Nah, semua berjalan sesuai dengan kondisinya. Jadi dari tahap pertama pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, tuntutan pidana, disimpulkan, kemudian sekarang pembelaan,
tinggal putusan. Malah sebaliknya saya minta dukungan. Menurut kami fakta yang ada dari persidangan Kenapa bukan hakim 5 tahun? Kenapa seharusnya setengah dari itu